Bapak kemarin menengok video yang viral, seorang wanita muslimah nikah di sebuah gereja dengan seorang laki-laki muslim di Semarang. Nama gereja tempat dia menikah Santa Ignatius. Tidak main-main, Pak. Yang menjadi konselornya bernamanya Ahmad, lupa saya namanya. Ketika dikonfirmasi, apa dia katakan? Ini pernikahan bukan yang pertama, tapi pernikahan yang ke-1400. Mengapa demikian? Inilah kelemahan akhlak. Tapi kalau ada pernikahan seperti itu, bagaimana hukumnya dalam Islam? وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat yang paling besar terhadap kehidupan kita. Setelah Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Karena pada saat yang sama tidak sedikit orang yang hari ini masih bisa menikmati tidurnya sampai lupa dengan suara azan, tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk datang ke masjid ini. Dan mudah-mudahan tentunya setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita berada di hari yang ke-16 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, yang insyaAllah lebih kurang 2 pekan ke depan kita akan segera menikmati Ramadan. Mudah-mudahan tentunya bulan yang mulia ini bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, yang di dalamnya ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan sehingga sampai nanti pada saat itu dan kita bisa menikmatinya dengan segala kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, menyambung apa yang telah kita sampaikan pada pekan lalu, maka hari ini kita akan berbicara sunnah-sunnah yang terkait dengan puasa. Ya, kalau berbicara tentang sunnah, tentunya hal-hal yang semestinya kita lakukan, walaupun pada prinsipnya ketika kita tinggalkan maka tidak akan menimbulkan dosa bagi kita. Yang pertama itu yakni berkenaan dengan sahur. Sahur itu artinya adalah memakan makanan di waktu sahur. Tetapi memang para ulama berbeda pendapat kapan sesungguhnya disebut dengan makan sahur. Kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka menganggap apabila orang ada yang makan di tengah malam, maka sesungguhnya makan tengah malam itu sudah dimaksud dengan makan sahur. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, mengatakan sesungguhnya makan sahur itu adalah makan di akhir malam. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskannya dalam kitab Al-Ain, was-suhuru akhirul lail, sesungguhnya makan sahur itu adalah di akhir malam. Sidang jemaah Bapak Ibu yang berbahagia, makan sahur itu tidaklah wajib, ia menjadi sunnah, dan ada yang mengatakan dia sunnah muakkadah, sunnah yang diberatkan. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi mengatakan tasyahhuru fa inna fis syuhuril barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya apa? Tentunya orang yang makan sahur insya-Allah fisiknya akan lebih kuat, karena dengan ada nutrisi dan karbohidrat yang dalam tubuhnya, maka mudah-mudahan bisa bertahan nantinya menjelang memasuki berbuka puasa. Di dalam hadis lain, saking pentingnya sahur, Nabi mengatakan tasyahhuru walau bijuf'atil minal ma'. Makan sahurlah kalian atau lakukanlah sahur, kata Rasulullah, walau hanya dengan seteguk air. Artinya sekecil apapun kemungkinan tidak ada seleranya makan, maka Nabi katakan makan sahurlah kalian walau hanya dengan seteguk air. Termasuk bapak-bapak yang terbiasa sudah puasa sunnah, karena mungkin hanya 1-2 orang, tak ada anak, tak ada selera, maka subhanallah, yang penting ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Sampai dengan bahasa sederhana tadi Rasulullah katakan makan sahurlah kalian atau lakukanlah sahur itu walau hanya dengan seteguk air.
Tapi kalau lebih daripada itu, selama dia tidak menimbulkan mudarat, silakan. Bahkan ada hadis juga yang dikatakan oleh Nabi, faddala ma baina siyamana wa siyamu ahlul kitab, yang membedakan, kata Rasulullah, puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Nabi, tergantung makan sahurnya. Karena yakin kita bahwa kita ini makan sahur dan mereka tidak. Maka sidang jamaah yang berbahagia, ada juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, sebaiknya setiap sajian makan sahur itu dihabiskan. Karena sesungguhnya dia katakan, kita tidak tahu di mana di antara bagian makanan itu yang dia mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa hampir setiap Ramadan sampah rumah tangga itu naik 30%. Dari mana asal rumah tangga sampah itu? Dari sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan. Subhanallah. Maka dikatakan dunia Islam termasuk dunia yang mereka terlampau banyak membuang potensi untuk makanan pokok. Subhanallah, begitu malamnya makan sahur, kemudian maghribnya buat makanan baru, besok paginya makanan malam tadi terbuang. Dan itu tonan, Pak, bukan sedikit. Maka sampah rumah tangga itu yang bau-bau di jalan, kalau bapak pergi jalan bau, itu bukan plastik. Plastik itu nggak mengeluarkan bau. Yang bau itu sisa makanan yang dia mengeluarkan bau, kemudian didatangi oleh ulat. Maka subhanallah, sampah itu kalau dikelola itu luar biasa. Kita kalau membaca beberapa LSM di Inggris itu, asal jam 10 malam dia membuka hotline, nomor telepon, siapa yang memiliki makanan yang tidak habis, mereka akan jemput ke rumahnya, dan itu akan dibagikan kepada fakir miskin. Begitu hebatnya orang-orang non muslim, Pak, menghargai makanan. Karena ketika orang menghargai makanan, maka dia sesungguhnya sudah menghemat energi untuk pangan kita. Kita sayang, pemerintah selalu mengatakan, yang selalu dikatakan hemat bahan pangan. Mengapa hari ini minyak goreng juga menjadi masalah, Pak? Ini kan juga tidak terlepas dari krisis pangan. Apa yang terjadi? Karena di dunia ini hari ini yang namanya kedelai itu gagal panen, Pak. Apalagi Bapak tahu, Bapak, negara penghasil kedelai yang terbesar itu Ukraina, Pak. Yang digempur hari ini, dan gandum itu Ukraina, Pak. Yang digempur oleh Rusia. Masalah mereka berkelahi, tidak urusan awal. Pokoknya gandumnya terganggu, itu ya masalahnya. Maka apa yang terjadi? Bapak dengarkan hari ini, Mesir tidak akan lagi menjualkan gandumnya untuk impor, untuk dalam negeri. Aljazair dia katakan, kami tidak akan menjual lagi produk gandum kami ke luar negeri. Mengapa? Karena sudah terbayang, Pak, krisis pangan luar biasa untuk tahun dan beberapa tahun yang akan datang. Maka orang dunia ini tidak hanya krisis energi, Pak. Akibatnya maka diperkirakan harga minyak goreng itu tidak akan turun. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang petani sawit, pastinya bersyukur tuh, Pak, mahal sawitnya. Maka Bapak lihat apa yang dikatakan oleh Memperindak, kemungkinan untuk bulan depan ini minyak goreng itu akan naik 25.000 per liter. Mengapa? Karena orang luar negeri butuh, Pak. Kedelai hancur, Pak, nggak bisa. Biasanya kan produknya minyaknya dari kedelai, sekarang tidak bisa. Tetapi memang kita saja tidak pandai ngurus negeri kita. Karena ada dalam pepatah, ayam mati di lumbung padi kelaparan. Karena ayamnya tidak sekolah, itulah akibat ayam tidak sekolah itu, Pak. Subhanallah. Maka Bapak Ibu berbahagia, berapa banyak makanan di rumah kita. Maka ada ulama tadi, Ibnu Hajar mengatakan, sebaiknya makanan yang kita miliki itu dihemat. Subhanallah, itulah kehebatan Nabi. Kemudian apa sunnah syahur? Ada seorang sahabat yang bernama Said bin Sabit, dia katakan, tasyahurna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, dia katakan, kami pernah makan sahur bersama Nabi. Summa kumna ila shalah. Tidak lama setelah makan sahur itu kami salat subuh. Sehingga sahabat bertanya kepadanya, kam kana qadar ma bainahuma. Kalau begitu berapa kira-kira jarak antara makan sahur Nabi dengan salat subuh? Maka mereka, Zaid bin Sabit mengatakan, khamsina ayat. Jarak makan kami, sahur kami dengan salat subuh itu 50 ayat. Kalau dibawa 50 ayat itu, itulah antara 10 sampai 15 menit. Tetapi bukan itu akhir sahur. Akhir sahur itu disepakati oleh para ulama ketika azan subuh, Pak.
Karena mengacu kepada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 187 itu, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam, yakni fajar. Maka seluruh pantang larang puasa itu diawali ketika orang makan, berhenti imsak, sahur selesai, imsak atau azan subuh. Sebelum azan subuh seluruh pantang larangan itu boleh dilakukan. Yang kedua, apa sunnah puasa itu? Berbuka, menyegerakan berbuka. Bahkan Nabi mengatakan la yazalun nasu bil khair ma ajalul fitr. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya bukan cepat-cepat, tapi begitu datang masuk, dia tidak disunnahkan untuk salat dulu, tetapi yang perlu mereka lakukan adalah mereka berbuka. Tetapi makanan berbuka itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Maka ada hadis mengatakan, iza ra'aitumul laila aqbala min hahuna, apabila kalian melihat malam sudah datang, faqad aftara shaib, maka orang-orang berpuasa itu hendaklah mereka membatalkan puasa mereka. Artinya mereka berbuka. Bapak Ibu yang berbahagia, karena ukuran berbuka itu adalah tenggelamnya matahari, maka ulama mengatakan orang yang tinggal di tempat tinggi lebih lama berbukanya ketimbang orang yang ada di dataran rendah. Mengapa? Karena orang dataran tinggi lebih lama nampak matahari. Maka kalau begitu orang yang di lantai 1 berbeda waktunya dengan orang yang berada di lantai 17. Karena orang lantai 17 masih nampak, Pak. Cuma orang 17 cerdik pula, begitu nak berbuka turunnya ke bawah. Satu naik ke atas kan. Nah, subhanallah, makin orang ke arah matahari tenggelam makin lama. Maka kalau Bapak lihat ada jadwal imsakiyah, di situ tertulis, apa yang tertulis? Umpamanya Pekanbaru jam 6 lewat 15 menit, maka nanti Kampar jam 6 lewat 17 menit. Maka maaf, orang Rimau Panjang tu Kampar, Pak. Begitu berbuka nyampai ke perbatasan, so itu baliknya balik. Sah juga tu, Pak. Karena dia, nah Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz tengok, lantas kalau dikatakan kok bisa ditetapkan jam 6 lewat 15 menit, itu bukan ru'yat, itu namanya hisab, Pak. Jadi ada dua metode melihat matahari itu atau bulan itu. Pertama hisab, dan itu ru'yat. Cuma sayangnya ilmu ru'yat itu hanya ditengok menjelang puasa saja, Pak. Itu pun ribut. Wah, ini tidak ada zaman Nabi. Tapi ketika dia sholat berbuka, dia pakai hisab. Tidak ada kan, Pak? Begitu Bapak nak berbuka, tengok dulu matahari. Oi, Gorim nanya, kata Mas Haji. Tidak ada, Pak. Tapi asal dia tengok jam berdasarkan apa yang disampaikan oleh TV, ya, Pak. Untung TV itu tidak salah. Kalau sempat TV itu madalas, kita dirubahnya jam. Kan kacau juga tuh. Maka subhanallah, waktu berbuka itu adalah waktu yang sangat penting, Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk apa? Pertama, untuk berdoa. Maka subhanallah, berdoa, bahkan maaf, injury time, mendekati berbuka itu orang berdoa, maka pada saat itu doanya sangat mustajabah. Apalagi sudah detik-detik ingin menikmatinya. Zahabat tama' wa abtalil ghuruf, atau ada doa Allahumma laka sumtu dan sebagainya. Disunnahkan kita berdoa, dan ini sejalan dengan hadis Nabi, salasatun la turaddu da'watahum. Ada 3 golongan manusia yang tidak pernah ditolak oleh Allah doanya. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Cuma kadang-kadang, Pak, kalau seperti main bola, Pak, main bola itu yang paling krusial itu di injury time. Tinggal 2 menit ingin bubar, biasanya pemain sudah lemes, kemudian maaf, kiper sudah lalai. Nah, ketika itu siapa yang pandai mempergunakan kesempatan, maka selalu kadang-kadang 1 menit menjelang bubar main, gol terjadi, Pak. Apa maksud saya? Sering kita ini, Pak, bisa menahan diri mulai ketika waktu imsak sampai nanti mendekati berbuka. Lah mulai mendekati berbuka, omongannya aneh-aneh.
Lambat saja ceramah di TV itu salah juga tu. Ustaz kau tak puasa kat dulu. Lalu tuduh pula ustaz tu tak puasa semuanya. Apa radio ni? Nampaknya tak ada azan-azan dari tadi ceramah. Ngajinya masa yang kori ini tak pakai sadaqallahul azim, tak pakai sadaqallahul azim Qurannya tu. Salah semua Pak. Padahal maaf dari pagi dia menahan diri, pas injury time mulutnya terlepas. Seluruhnya salah, ingin berbuka. Padahal maaf di situ yang dijaga. Maka kata ulama, ketika menjelang yang namanya bagaimana kita menikmati puasa pada saat itulah sesungguhnya yang sangat penting. Nah, yang ketiga, apa yang dianjurkan atau apa yang disunahkan? Ihtisab. Ihtisab itu artinya sungguh-sungguh. Sehingga maaf kita tidak hanya berpuasa sebagai kualitas orang biasa, tapi puasa kita dengan kualitas orang yang memiliki perhatian yang khusus. Karena maaf, Nabi memang mengatakan orang yang paling banyak di antara orang puasa itu orang yang pada kualitas yang hanya mereka dapatkan dua saja, lapar dan dahaga. Itu yang mereka dapatkan Pak. Yang mendapatkan kualitas takwa itu laksana santan kelapa yang disaring Pak, dengan beberapa kali saringan. Mulai dari kelapanya disaring, dibelah, airnya dibuang, diperas di mesin, ada yang tercampak lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam karung lagi, ada yang mereka tak dapat. Seperti itu. Maka perlu kesungguhan kita nanti untuk mencapainya. Sehingga bukan hanya sekedar maaf orang puasa kita puasa, orang lapar kita lapar, sementara kita tak dapat apa-apa. Kemudian ada juga nanti pembahasannya masalah qiyamul lail atau yang disebut dengan solat tarawih. Tetapi sekilas kami katakan, di dalam yang namanya hadis tidak ditemukan istilah solat tarawih Pak. Karena solat tarawih itu istilah sahabat. Karena maaf solat tarawih itu muncul setelah zaman Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah cuma 3 hari. Hari keempat Rasulullah tidak lagi melakukan secara berjamaah. Zaman Umar enggak ada solat tarawih Pak. Ya, zaman Abu Bakar enggak ada solat tarawih. Zaman Umar orang saudara solatnya. Maka subhanallah enggak ada istilah solat tarawih dalam hadis, tetapi selalu disebutkan man qama ramadhana, qoma mendirikan solat, atau dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjat, ada istilah solat tahajud. Nanti akan kita bahas pada bab yang berikutnya, karena nanti juga tersangkut paut berapa sesungguhnya rakaatnya Pak. Karena kalau kita baca zaman Umar bin Khattab itu 20 rakaat, zamannya Umar bin Abdul Aziz 35 rakaat, zaman Umar kini kok 8 rakaat. Itu ya, karena sudah banyak dikorupsi kan, ini akibatnya mungkin. Zaman Umar 20, zaman Umar bin Abdul Aziz 35, zaman Umar yang kini no. Nah itulah Pak, tinggal seboleh rakaat. Umar yang akan datang tak solatnya mungkin lah Pak. Nah ini yang luar biasa. Berikutnya bersedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini luar biasa potensi sedekah itu. Potensi ini harus digali Pak. Kalau kita tengok apa yang dikatakan Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Dalam hadis itu dikatakan Nabi adalah orang yang paling dermawan dari seluruh kebaikan. Wa kana ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi adalah orang yang sangat baik pada puncaknya berada di bulan Ramadan. Saya banyak mendengarkan orang-orang luar negeri itu, khususnya negara-negara Arab itu, dalam bersedekah mereka luar biasa. Saya punya teman dulu sekolahnya di Bangladesh. Orang pergi sekolah ke Mesir, orang pergi ke Madinah, dia sekolahnya ke Bangladesh. Saya tidak tahu ngapa pula nyasar ke Bangladesh. Sampai S2-nya di sana, Pak. Saya tanyakan, antum sekolah di sana? Oh, enak. Di Bangladesh itu ada 2 musim, Pak Ustaz. Musim panas dan musim dingin, enggak sama di Indonesia. Tapi kalau bisa setiap hari itu kami ingin Ramadan. Mengapa Ramadan? Orang Bangladesh itu kalau sudah Ramadan, ini ada rumah, dibuatlah meja model ini di rumahnya Pak. Tuh sore hari ditaruh meja itu di atas rumah, depan rumah, di halaman tuh ditaruh makanan. Siapa nak ngambil? Ngambillah. Sehingga bagi kami pelajar ini kesempatan Pak Ustaz. Maka kalau di luar Ramadan kami memikirkan belanja bagaimana cari makan, maka bulan Ramadan kami nggak pernah lagi mikir
Maka dia katakan, kami maunya setiap bulan itu bulan Ramadan. Apa prinsip orang Bangladesh, Pak? Maaf, Bangladesh itu income per kapitanya lebih rendah daripada kita, Pak. Daerahnya banjir tiap hari, masyarakatnya banyak, pertumbuhan ekonominya rendah. Kalau dibandingkan dengan kita, lebih maju kita, Pak. Tapi dia katakan, subhanallah, masalah sedekah ada prinsipnya. Bekerja mereka 11 bulan itu untuk diimpakkan dalam satu. Itu yang luar biasa, Pak. Berbeda dengan kita, Pak. Kita ni habis waktu kita buku bersama, Pak, bayar masing-masing pula lagi. Kalau sudah buka bersama, lalai tak? Lalai. Pergi kita ke kafe itu, kata ke pakcik ni, ribut, Pak. Kadang-kadang belum siap lagi. Begitu nak makan, azan dah masuk. Azan solat maghribnya terlalaikan, solat isya kacau, solat tarawih tinggal. Itulah bukber itu. Itu perlu dikurangi. Kecuali bisa tertata dengan rapi. Jadi kadang-kadang bapak-bapak, apalagi yang tua-tua, ya Allah, ngano Pak, tadi Pak Ustaz reuni PAUD. Bila lah ada zaman PAUD, zaman bapak? Zaman dia aja tak ada doh. Reuni TK, SMP, mantan kerja Cerporan, Kelapa Edor, semuanya ada acara. Tapi intinya apa? Disebutkan silaturahim, tapi ada yang terabaikan, Pak, yakni solatnya. Solat maghribnya di KP itu cepat-cepat karena terbatas. Kemudian nanti masuk pada tahap kedua, maaf, solat isya masih di situ. Pulang akhirnya solat isyanya tak berjamaah. Solat tarawih lewat, Pak. Sudah gol itu. Apalagi kalau asalkan setiap akhir pekan reuni, dah selesai itu, Pak. Itu dapat itu, tidak ada mabrurnya lagi. Maka kembali kepada tadi, maka maaf, maka kalau biasanya bulan-bulan biasa ibu hanya memerlukan dana dapur itu 3 juta, maka Ramadan itu paling tidak 30 juta. Untuk apa dia buat makanan, Pak? Dibagikan. Subhanallah. Kalau Bapak lihat, orang-orang dulu zaman Nabi masuk Islam bukan hanya karena dakwah bil lisan Nabi, tetapi juga masuk Islam karena ada perilaku Nabi yang luar biasa. Maka dalam hadis itu dikatakan, ada sebuah kaum mengatakan, ya qaumi aslimu, hai kaumku, masuklah Islamlah kalian kepada masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan ya'ta'atan la yakhshal faqat. Masuk Islamlah kalian karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu kalau dia memberi sesuatu yang dia tidak takut miskin. Enggak pernah takut miskin dia, Pak. Itu luar biasa. Subhanallah. Kita ni takut miskin tidak, Pak, tapi takut kehilangan pamor. Maka partai politik banyak membagi apa namanya itu, minyak goreng. Jangan-jangan di kantornya minyak goreng, sehingga orang kesulitan. Di mall tidak ada, di pasar-pasar tak ada. Begitu partai politik ingin membagi, kok ada, di mana disembunyikan? Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, begitu datang Ramadan, luar biasa. Nabi yang begitu sederhana hidupnya, tapi kalau soal memberi, Nabi yang pertama. Apalagi kita di masjid, Masya Allah, ada nanti apa, tempat-tempat ditulis khusus untuk orang berpuasa. Begitu jam 5 atau 5:30 letakkan di situ oleh ibu-ibu. Tapi jangan jam 12 taruh, dimakan orang juga, Bu. Tapi lain pula yang makan nanti kan. Subhanallah, kan luar biasa, Pak. Kapan perlu nanti ada kulkas air dingin. Masya Allah. Masjid kita lapangannya luas. Kadang-kadang yang saya tengok kalau siang ada tuh, siang-siang dulu ada mobil box berhenti di sini, Pak. Tentu alasannya pertama lapangan parkir kita luas. Kemudian nanti mereka biasanya orang box itu kan ngitung-ngitung angka-angka. Kalau datang maghrib, subhanallah, saya berbincang dengan beberapa tukang online itu, kawan-kawan kita Gojek. Dia katakan, kami akan tahu Pak Ustaz di mana masjid ada perbukaan gratis. Saya tanya, kok begitu? Minimal itu akan membantu kami, Pak Ustaz. Nak pulang jauh, sementara kadang-kadang belum ada yang bisa dibawa pulang. Mau tak mau kami ya bersyukur ada masjid yang senantiasa menyediakan perbukaan. Maka pada saat itu kami bisa. Maka anak-anak kita, kawan-kawan kita yang di timur-timur tengah itu, kalau Ramadan itu senang dia, Pak. Mengapa? Karena orang berbagi makanan itu luar biasa.
Paling tidak bapak-bapak yang ibu yang pernah pergi umroh, pergi haji, tengoklah bagaimana motivasi orang-orang itu berbagi. Bahkan maaf, mereka tidak memberikan satu, bahkan mobil itu yang ditaruhnya mobil, ditaruh isinya seluruhnya korma, ambil. Maka maaf, kalau ada orang pernah umroh Ramadan, biasanya kormanya macam-macam dibawa pulang, Pak. Itu bukan korma boli, korma hadiah saja waktunya, Pak. Tanya sama dia. Maka kok ada plastiknya kecil, ada yang besar. Karena begitu Ramadan, asal masuk saja, masuk pintu halal. Begitu duduk, datang lagi halal. Begitu datang lagi halal. Bahkan maaf, begitu kita duduk, dibawanya air zam-zam itu, Pak, kalau Ramadan, haza sorbuk, ini minum kamu, halal. Ditaruhnya depan kita, ditaruhnya makanan, Pak. Enggak kenal siapa dia, dari mana dia, cuma nampak dia, kita duduk, dikasih, padahal sudah ada, ini sudah ada, aza, enggak, ini halal, ini yang lain, kalau tidak bawa pulang, dikasihnya, Pak. Masya Allah. Kalau ini agak 10 orang saja nanti dengarkan, Masya Allah, luar biasa. Ditaruh situ nanti setiap sore ada berbuka gratis. Wah, anak-anak pasti lebih enak di sini, Pak. Kan enggak sama juga pahala. Kemudian apa? Termasuk memberikan perbukaan puasa itu, Pak. Man fatara shaiman kana lahu mislu ujurihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaib syai'a. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalaupun tidak bisa kita memberikan satu kampung, kalau kita pernah membaca apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar, apa kata Abdullah bin Umar? Saya selama Ramadan tidak pernah berbuka sendirian, melainkan bersama saya pasti ada fakir miskin. Ibu tidak mesti datang mengajak fakir miskin, tinggal dibungkus, diantar ke rumahnya. Siapa di antara tetangga kita yang hari ini betul-betul mereka dalam kesulitan? Siapa yang mungkin secara ekonomi lebih rendah daripada kita? Tinggal bilang, anak, nak, tolong antarkan ke rumah bapak itu. Bapak itu dia sendirian, anaknya mungkin tak ada, istrinya sudah tidak ada, antarkan makanan. Apalagi yang sendirian-sendirian ya, ada yang sendirian-sendirian sekarang. Ada. Yang sendirian-sendirian itu sebelum Ramadan ini carilah pasangannya. Subhanallah. Maaf, Pak, ini kejadian di tempat kami 2 pekan yang lalu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Seorang ayah meninggal di rumahnya, orang tak tahu karena tidak tinggal sama anak. Saya sampai marah sama anak. Rumah anak dekat, tapi kok ayah tidak ditengok. Ayah kami itu agak mada, namanya ayah. Orang tua itu kan agak mada-mada, kata Pak. Disuruh babi ini tak jomor, disuruh jual anak tak mau. Sehingga maaf, di mana kami temukan? Maaf, jenazah sudah di kamar mandi, badannya sudah. Maka prediksi kami ini bukan 1 hari, ini 2-3 hari, karena tidak tinggal sama anak, dan anak tidak nengok. Itulah penting. Maka subhanallah, kalau ada di antara bapak sendirian, copek-copeklah begini. Mudah-mudahan sebelum puasa. Ibu-ibu begitu juga. Kalau memang tinggal sendirian, cari suami, enggak dilarang. Cari suami, jangan tinggal sendirian. Saya kemarin, ya Allah, ini meninggal sendirian di rumah. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggalnya. Itu anak, kebetulan anak bengkel. Ditengoknya, Pak D ini biasanya TV-nya tidak hidup. Ini dah 3 hari kok tidak mati-mati. Ditengoknya kok pintu belakang terbuka. Begitu dia tengok, nampak di kamar mandi. Kan kasihan, Pak. Walaupun kita takdir itu sentuhan Allah. Nah, kembali tadi, maka berikan berbuka puasa. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, membaca Al-Quran ini bagian kebutuhan kita. Bahkan kita tengok, subhanallah, Jibril itu sengaja turun di bulan Ramadan untuk mereview kembali bacaan Al-Quran Nabi. Jadi luar biasa nih Pak, Ramadan jangan seperti tahun dulu. Kalau tahun dulu hanya sekali, tahun ini 2 kali. Kalau tahun dulu 2 kali, minimal 3 kali khatam. Kalau Bapak sudah sering khatam, tolong juga dibaca terjemahannya, Pak. Kalau mungkin ada syukuran tafsir, syukuran, alhamdulillah ada tafsir. Kalau tidak baca terjemahan, sulit kita mendapatkan Al-Quran. Kebetulan hari ini ada handphone, pitul Al-Qurannya banyak, kita bisa membaca. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah khatam Al-Quran.
Kan luar biasa. Seumur hidup sudah tak hafal, tak lagi pernah khotam, Pak. Nanti kalau malaikat nanya apa jawabannya, Bu? Walaupun ulama itu mengatakan ada dua istilah, Pak. Pertama hafiz, yang kedua penghafal. Pertama orang yang hafal Al-Quran, yang kedua penghafal. Seorang ulama syekh itu ditanya apa bedanya orang hafal Al-Quran dengan penghafal. Dia katakan yang hafal Al-Quran itu orang yang hafal dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Hafal dia bolak-balik, Pak. Itu yang diperlombakan. Tapi ada periode kedua, orang yang penghafal Al-Quran. Apa yang dimaksud penghafal? Orang yang menjaga nilai-nilai Al-Quran itu. Artinya dia mungkin tidak hafal secara teks, tapi dia mampu menerjemahkan dalam setiap perilakunya. Maka orang seperti itu, kata Syekh, termasuk orang yang nanti akan dibakaikan jubah, kemudian akan ditempelkan di kepalanya mahkota mutiara nantinya di dalam surga. Maka caranya apa? Ramadan ini dimanfaatkan, iktikafnya lebih diperbanyak, duduk di masjidnya lebih awal. Subhanallah, sehingga waktu kita, apalagi Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang tua-tua ni apa kerajo le, Pak? Coba sebut. Nyago cucu, Pak Ustaz. Jangan dijaga selama bulan puasa. Amaknya kan lain. Cucu tu tak kewajiban kita orang tua, Pak. Walaupun saya tahu sayang kepada cucu itu tidak ada batasnya, Pak. Anak sayang ke anak itu ada batasnya. Macam-macam dia bisa kita nangis. Kalau cucu menenju kepala, bapak kepala, tenju cucu, tenju tak duit, Pak. Hanya ditarik-tariknya jenggot datuknya. Subhanallah. Kalau anak minta duit masih kita larang. Kalau cucu tidak ada tu, Pak. Kadang-kadang ayahnya pula nyuruh tu, ambil nang datuk untuk ambil. Subhanallah. Nah, Pak, tapi Pak jangan sampai cucu tu kan ada. Begitu Ramadan sampai kena, ini Ramadan ni kata Pak Ustaz harus lebih banyak di masjid. Masalah cucu selama bulan Ramadan, no, tidak ada toleransi. Urus dia kalian. Kami kerajo, Pak, sewa pembantu selama bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang subhanallah di luar biasa. Kalau bapak masih main sama cucu, bila bapak akan baca Al-Quran, Pak? Subhanallah. Boleh kerja, boleh, tidak ada tapi Al-Quran, sehingga maaf, Al-Quran itu memang mesti terjaga dengan baik, dibaca, dipahami, diteliti. Karena memang kita harus mengakui, Pak, sampai saat ini walaupun kita mayoritas muslim, tapi dominannya di Indonesia dari 185 juta penduduk kita, orang muslim itu masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Jangankan membaca dengan baik, membaca Al-Quran saja masih banyak buta aksara Al-Quran. Tapi ada juga bagusnya, Pak. Walaupun kadang-kadang dia buta bahasa Al-Quran, tapi masalah azan aja diprotes ini, Pak. Ngapa pula dia atur-atur suara azan? Inyo pun tak pernah juga Pak Soji itu doh. Inyo marah-marah aja. Masalah label halal itu kan diprotes juga. Tidak betul label halal. Padahal yang dimakannya banyak yang tak halal, Pak. Itu pula hebatnya orang Islam. Menunjukkan fanatisme agama yang kuat. Jujur kita, Pak, maaf, berapa banyak di antara kita kalau membeli ke supermarket pernah tak menengok label halalnya atau tidak? Jangan-jangan kau tak ada label halal. Jarang, Pak. Karena konotasi kita asal Pak Haji membuat itu pasti halal. Kadang-kadang Pak Haji itu lah, subhanallah, padahal luar biasa. Nah, yang berikutnya apa? Memperbanyak doa. Banyaklah doa. Karena sesungguhnya ada yang menarik dan unik dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang puasa, maka nanti di sela-selahnya ada ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat, dan kalau mereka berdoa kepadaku, maka akan aku ijabah. Dan itu terletak di antara ayat-ayat yang bercerita tentang Ramadan, Pak. Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana setiap doa dipanjatkan dan insya Allah lebih mudah terkabul dari bulan-bulan yang lain. Mengapa? Karena kondisi kita memang dalam keadaan puasa ya juga. Kemudian apa yang dimakruhkan ketika Ramadan? Berlebihan dalam istinsak. Istinsak itu ngerti ya, Pak, ya? Masukkan air ke dalam hidung.
Jadi kata Nabi, isba'il wudu wa balligh fil istinsak. Sempurnakanlah wuduk kalian dengan memasukkan air ke dalam hidung. Itu sampai ke anak, ke rongga ini, hidung. Maka kadang-kadang kalau bapak sampai ke rongga, setelah itu bersin, Pak. Mengapa digitukan oleh Nabi? Kata Nabi, apalagi sholat subuh, karena setan itu tidurnya di rongga hidung. Di sini setan itu tidur tapi tidak pernah nampak. Yang tidur sama setan juga itu tidak nampak. Subhanallah. Maka disuruh istinsak. Tetapi kata Nabi di dalam hadis tadi, illa antakunu shaiman, tapi jangan berlebih-lebihan ketika kalian dalam keadaan berpuasa. Boleh Pak Ustaz istinsak, boleh, tidak dilarang, tetapi berhati-hati, kemudian tidak boleh berlebih-lebihan istinsak. Jadi dia hal-hal yang dimakruhkan. Yang kemudian apalagi yang dimakruhkan? Mencium pasangan. Ini hadis Nabi, Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqbalu wa huwa shaim wa kana amlaqur. Rasulullah menciumku, kata Aisyah, beliau sedang berpuasa, beliau adalah orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ini tentunya berkenaan dengan bapak-bapak yang masih muda, kemudian ibu-ibu, maka tidak dilarang selama tentunya masih bisa menahan nafsu. Tapi kalau kapasitas wattnya 7000 watt, jangan coba-coba, bahaya. Nanti terlanggar larangan yang paling dahsyat ketika di bulan Ramadan. Kemudian apa? Yang makruh itu juga tidur terlampau banyak di siang hari. Ada orang yang selama Ramadan itu kerajonyo tidur aja. Dengan alasan, bukankah Pak Ustaz tidur orang berpuasa itu ibadah? Itu hadis palsu, Pak. Itu hanya orang-orang pemalas yang membuatnya, tidak ada yang betul. Maka subhanallah, jangan diikuti itu. Maka apa yang dikatakan? Tidur itu bahkan kemudian apa? Bagi ibu-ibu boleh mencicipi makanan. La ba'sa an yadhuqa hil. Tidak mengapa kalau orang merasakan cuka. Cuka itu alat masak sebelum adanya garam. Karena cuka itu dari tuak, turunan tuak itu namanya cuka. Jadi khamar difermentasi dia menjadi cuka. Tapi cuka menjadi halal, khamarnya menjadi haram. Walaupun dia dari kurma, Pak. Karena kurma itu bisa dijadikan, seluruhnya bisa dibuat khamar, termasuk nasi. Nasi itu kan bisa. Cuma turunannya nanti menjadi cuka. Maka boleh. Maka dikatakan boleh seseorang itu mencoba makanan. Tetapi dikatakan dalam kaidah tadi, tidak boleh masuk ke dalam kerongkongan. Nggak boleh. Kalau masuk kerongkongan itu udah lain pula. Nah, berikutnya yang makruh itu juga mengumpulkan air ludah kemudian ditelan. Karena ada kadang-kadang orang berprasangka bahwa nanti kalau dikumpulkan air ludah kemudian hilang hausnya. Nah, apakah boleh Pak Ustaz? Pada prinsipnya boleh, tapi hukumnya makruh. Selama ludah itu dikumpulkan dalam mulut, bukan dalam gelas. Kalau dalam gelas itu lain cerita, Pak. Apalagi pakai sirup nanti, itu lain cerita. Itu yang tak boleh. Yang tak boleh itu dikumpulkan di dalam mulut. Karena sesungguhnya apa yang dalam mulut kita ini bagian dari tubuhnya. Contohnya Pak, darah itu najis. Tapi kalau darah gigi kita sakit, kita minum, apakah dia menjadi haram? Tidak. Mengapa? Karena dia masih berada dalam mulut. Selama dia berada dalam itu, maka dia makruh. Tetapi yang sifatnya bisa dimakan. Jangan gigi palsu tanggal bapak makan, kan masih dalam mulut. Masalah operasi nanti itu. Nah, kemudian apa? Bersiwak. Bersiwak, gosok gigi itu terjadi ikhtilaf. Kalau hadis ada yang mengatakan iza sumta pastakanu bil ghada. Apabila kamu puasa, maka bersiwaklah di pagi hari. Wala tastakanu bil asya. Tetapi janganlah kamu bersiwak di waktu matahari sudah terbit. Tapi ada lagi hadis, laula an asyaqqa ala ummati. Kalaulah seandainya tidak menjadi berat bagi umatku, kata Nabi, la amartahum, maka saya akan suruh mereka bersiwak, untuk melakukan siwak inda kulil wudu, setiap kali dia berwudu. Jadi ini ikhtilaf, tetapi harus dihindari. Tetapi kalau siwak yang dimaksud dengan hadis itu kayu yang dipergunakan. Tapi kayu siwak itu hari ini tidak banyak kita pergunakan karena kita sudah masuk ke zaman modern.
ke pertama, yang kedua waktu dulu karena juga tidak ada pohon siwak, akhirnya kita pakai gosok gigi. Nah, maka ada yang dijakan gosok gigi itu diilatkan kepada siwak, maka itu. Nah, kemudian apa yang membatalkan puasa? Makan minum. Ini jelas, Pak. Makan minum yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian melakukan hubungan biologis suami istri. Yang kedua, istimna. Istimna itu mengeluarkan mani karena menurut hawa nafsu tanpa hubungan semestinya. Bahasa lainnya pandai aja lah Bapak, ngerti kan? Yang berikutnya, muntah dengan sengaja. Mana tahu lidahnya ditarik-tarik supaya berbuka. Kemudian haid dan nifas. Murtad. Bapak kemarin menengok video yang viral, seorang wanita muslimah nikah di sebuah gereja dengan seorang laki-laki muslim di Semarang. Nama gereja tempat dia menikah Santa Ignatius. Tidak main-main, Pak. Yang menjadi konselornya bernamanya Ahmad lupa saya namanya. Ketika dikonfirmasi, apa dia katakan? Ini pernikahan bukan yang pertama, tapi pernikahan yang ke-1400. Mengapa demikian? Inilah kelemahan akhlak. Tapi kalau ada pernikahan seperti itu, bagaimana hukumnya dalam Islam? Jadi haram, Pak. Di dalam negara dia tidak sah, karena pernikahan di negara kita diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. KUA kita biasanya ada di sini, yang KUA Senapelan gitu. Itu Nomor 1 tahun 74. Pernikahan itu sah apabila mereka menikah satu agama dan dinikahkan berdasarkan hukum yang berlaku pada agama tertentu. Maka kalau terjadi pernikahan, nggak boleh. Islam memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab, iya. Tapi ahlul kitab itu yang mana? Orang yang terjaga auratnya, Yahudi dan Nasrani. Tapi wanita muslimah tidak boleh menikah dengan wanita kafir. Tapi bapak-bapak laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Siapa sahabat yang pernah menikah kalau ditanya? Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah itu pernah menikah dengan ahli kitab. Kemudian Umar ketika itu menjadi khalifah, Pak, dibuatnya surat. Apa dia kata? Hai Huzaifah, ceraikan istrimu. Huzaifah membalas, Umar, apakah engkau Nabi saja memperbolehkan? Apa kata Umar? Huzaifah, kalau setiap orang berpikir mau menikah dengan ahlul kitab, saya takut nanti wanita-wanita muslimah tidak dinikahi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, boleh Bapak menikah dengan wanita seperti itu, tapi enggak lama, Pak, untuk menarik dia ke dalam agama. Maka subhanallah, kemarin itu kan luar biasa. Maka Pak, maaf, Undang-Undang Nomor 174 itu sering di judicial review, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sudah tidak terhitung. Orang ingin menghapuskan dengan alasan, sudahlah, tidak usah pernikahan itu diatur oleh agama. Maaf, kalau sudah agama sudah tidak lagi mengatur pernikahan, implementasinya akan panjang. Pertama, maaf, kalau orang sudah boleh menikah agama, Pak, rusak perwaliannya, Pak, rusak warisannya. Maaf, antara anak dengan ayah yang berbeda keyakinan tak lagi saling mewarisi. Ini saya dengan anak saya beda agama, mati saya, anak saya tak dapat warisan. Cucu yang dilahirkan dari anak ini tidak cucu saya nih, Pak. Ini cucu biologis, tapi bukan cucu nasab. Dia tidak bisa manggil saya kakek, cuma datuk manggil lagi, Pak. Datuknya datuk biologis, itu pernah jadi datuk kami secara keturunan, tapi tidak secara nasab agama, Pak. Harta sudah rusak, siapa yang menjadi walinya? Maka digitulah undang-undang itu dibuat untuk menjamin keharmonisan, Pak. Karena panjang nanti kasusnya, Pak. Maka nggak boleh saling mewarisi, tidak lagi saling mewalikan, dan hubungannya sama dengan hubungan dengan orang lain. Itu bukan anak kita lagi, Pak. Selesai. Nah itulah. Tapi muncullah, itulah zaman sekarang. Dengan alasan, maka saya membaca mengapa mereka melakukan judicial review dengan alasan, bukankah cinta itu juga anugerah Tuhan, dan Tuhan tidak pernah memberitahu siapa yang kita cintai. Muak dengar bahasanya itu, Pak. Kan bahasa-bahasa yang apa namanya itu, membuat kita luar biasa lah model itu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang akan terjadi. Maka berhati-hati. Nah subhanallah, membatalkan puasa tadi, makan, minum dan sebagainya, jima, apa dan sebagainya,
Termasuk itu yang tidak dianggap membatalkan puasa, yakni orang yang yang menelan bekas sisa makanan yang ada di dalam mulut. Jadi kalau ada di dalam mulut, ada sisanya, ketika bapak ibu menelan air ludah, dia tertelan, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi jangan pula subuh-subuh bapak solekkan ayam geprek apalagi bakso bakar, tangango menjelang siang. Begitu zuhur, kata Pak Ustaz tadi kan hukumnya sah apabila sisa itu sengaja tuh. Yang tak sengaja itu yang terselat kemudian tertelan. Nah, berbeda. Termasuklah makan ataupun minum tanpa sengaja. Subhanallah, tanpa sengaja. Tapi tanpa sengajanya bukan setiap hari 2 kali, Pak. Nah, subhanallah. Jadi ini perlu dinikmati. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati Ramadan ini dengan segala kesempurnaannya, dan kita ya menikmatilah pokoknya. Ini hanya sifatnya mengulang, karena saya yakin bapak-bapak kita sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah puasa. Tapi satu hal, kita ingin puasa kita berkualitas, lebih berkualitas tahun ini. Subhanallah, salat tarawih kita akan lebih nyaman, karena alhamdulillah pemerintah sudah mengatakan di bawah praduga, akhirnya Omikron itu lebih cepat pulang daripada dia lama-lama di sini. Kemarin kan diprediksi pertengahan Maret, tapi terakhir kemarin ada yang katakan ini turun langsung 63% sebelum pandemi itu memuncak. Saya tak tahu, ada pula yang mengkaitkan ini ada hubungan dengan MotoGP internasional di Mandalika. Tak tahu juga tu, Pak. Nah, subhanallah, karena kadang-kadang supaya terkesan kita ni bagus, Masya Allah. Tapi sebuah kesyukuran hari ini pemerintahan Arab Saudi tidak lagi memperlakukan hukum karantina orang masuk. Jadi jemaah umroh kita senang, Pak. Kita menunggu mudah-mudahan jemaah haji kita tahun ini berjalan. Ada juga yang mengatakan pemerintahan Arab Saudi kalau kita baca sudah tidak lagi mewajibkan vaksin. Luar biasa. Kita mengapa diwajibkan? Karena vaksin yang ada terlampau banyak stoknya. Jadi daripada dibuang, bagus. Daripada dia dikasihkanlah bapak-bapak. Jadi mau 3, mau 4, mau silakan saja. Tak perlu nunggu-nunggu kayak dulu. Dulu payah-payah mencari. Sekarang orang dicari. Bahkan saya baca kemarin ada pula di sebuah rumah sekolah, orang yang divaksin mendapatkan gratis minyak goreng. Ibu-ibu yang disuntik pun datang ke situ. Ngapa Bu? Pada suntik alasan minyak goreng. Bukan ingin saya gara-gara minyak goreng seliter. Saya baca ada pula dalam. Jadi dia katakan kami suntik sini sudah suntik Pak Ustaz. Karena hari ini suntik biarlah tambah yang kompak untuk minyak goreng alasannya. Ya Allah, rupanya minyak goreng itu bisa membuat keinginan orang suntik vaksin. Itu pula lah hebatnya di Indonesia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.